Teka-teki kasus pembunuhan Mirna Salihin pekan ini kian bergulir pelik. Pasalnya, Jessica Wongso yang telah ditetapkan menjadi tersangka tak surut menggulirkan perlawanan sengit. Buktinya, pekan ini pihak Jessica berusaha memulihkan status Jessica sebagai tersangka dengan mengajukan sidang pra-peradilan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, pihak Jessica kekeh bahwa Jessica tidak pernah mendapat surat panggilan sebagai tersangka, namun berujung sebagai tersangka. Uniknya, alih-alih gentar, bidang hukum pihak yang berwajib justru mengurai sikap tenang seperti ini. Jadi besok bukti surat dan saksi kita jawaban. Habis itu Bapak kan tidak mengajukan email setelah jawaban baru. Baik, dengan demikian perkara ini akan ditunda sampai besok jam 9 pagi kita kepada para pihak karena sudah hadir tanpa dipanggil lagi. Selanjutnya sidang ditutup. Ya, bukti surat itu kan macam apa? Panggilan polisi, terus penahanan. Orang tidak pernah dipanggil jadi tersangka atau ditahan. Ya, pengadilan tadi kan memeriksa identitasnya para pihak. Setelah itu diperiksa, besok kita disuruh menyiapkan surat bukti. Ya, kita surat bukti. Hari Kamis ahli, ya. Besok surat-surat, ya. Ya. Terus jawabannya dari Polda. Ini pra-peradilan kan hanya menguji. Karena yang jelas kita hanya mau menanggapi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Polsek Tanah Abang, gitu aja. Mau tak mau sebuah tanda tanya pun mencuat apa yang sesungguhnya sedang diusahakan oleh pihak Jessica dengan mengajukan permohonan sidang pra-peradilan. Mungkinkah pihak Jessica berusaha membatalkan status tersangka Jessica Wongso atas kasus pembunuhan Mirna Salihin yang hingga kini belum juga dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan sehingga belum layak untuk dimeja hijaukan? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, alih-alih surut dan gentar, pihak Polda Metro Jaya yang telah menetapkan Jessica sebagai tersangka justru yakin bisa menjerat Jessica lengkap dengan bukti-bukti yang masih dirahasiakan, menyisakan teka-teki baru. Meski tidak mengantongi pengakuan Jessica dan mendapatkan perlawanan sengit, mungkinkah pihak yang berwajib tengah mengantongi senjata pamungkas yang sengaja dirahasiakan agar tak lagi-lagi mendapatkan manuver dari pihak Jessica? Itu nanti kita di pengadilan, nggak usah semua ini kan pertanggungjawaban kami, transparansinya ada pada sistem peradilan pidana. Misalnya ada yang menyatakan penyidik tertutup misalnya, ya di pra nanti kita tunjukkan pada sidang peradilan pra-peradilan. Kalau masalah materi kita tunjukkan di sidang. Intinya sekarang kami berkas sudah, kami nunggu saja apa perbaikan dari Pak Jaksa. Jadi pihak kepolisian tentu memang ada missing link ya, missing link yang dihadapi oleh pihak kepolisian terhadap pemaknaan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Jessica di dalam menuangkan ya bubuk ya atau serbuk atau cairan sianida kepada minuman korban. Nah, itu kan persoalannya adalah persoalan kalau dilihat ahli-ahli hukum itu apakah merupakan sebuah perbuatan atau tidak, karena memang itu kan tidak kelihatan. Jauh dari gonjang-ganjing kasus hukum kematian Mirna Salihin, pekan ini dunia perfilman justru tengah bergeliat gairah heboh menyambut ajang Indonesian Box Office Movie Award 2016. Pasalnya, ajang yang digelar oleh SCTV itu memasukkan jajaran film-film box office Indonesia dengan pencapaian luar biasa. Salah satunya film Ngenes yang menurut data Badan Perfilman Indonesia sukses menyedot penonton sebanyak 776.056 orang di seluruh bioskop. Sungguh sebuah angka pencapaian yang tak biasa di tengah serbuan film asing yang kerap mencuri perhatian penonton. Oke, terima kasih Mas. Ya, ambil gambar. Terus, SCTV Pak. Ya, alhamdulillah film Ngenes menjadi salah satu film yang direkomendasikan untuk ikut dalam Indonesian Box Office Movie Award atau IBOMA. Film Ngenes mendapatkan penonton dalam urutan ke-6 box office tertinggi di tahun 2015. Kita kadang-kadang masih prihatin di era yang sekarang ini ada film yang masih ditonton oleh 10.000 penonton saja
Padahal ada juga film yang ditonton oleh 1 juta penonton juga. Nah, ini memang merupakan sebuah stimulasi yang positif untuk para kreator membuat film lebih berkualitas dengan kreativitas yang lebih baik. Dan yang lebih penting dari situ adalah sebetulnya bagaimana mempromosikan film ini agar lebih dekat dengan masyarakat. Kemarin itu sebenarnya di bulan Desember itu bisa dibilang sensasional lah ya, di saat orang semua lagi ngomongin Star Wars, wah ada Star Wars gitu. Tiba-tiba di bioskop muncul secara serempak dalam waktu kurun 3 minggu kalau saya nggak salah ada 5 film. Dan secara total 5 film itu bisa menembus angka 3 juta penonton, hampir 4 juta kalau nggak salah. Jadi ini bukti bahwa sebenarnya film Indonesia bukannya nggak mau nonton sih, artinya kalau kita bisa menghadirkan film yang baik. Film-film Hollywood box office sudah biasa. Yang luar biasa itu ketika film Indonesia menjadi box office di tengah penetrasi film-film Hollywood. Terbukti bahwa film Indonesia makin hadir dengan kualitas yang mumpuni dari berbagai sudut. Ingin tahu film-film yang luar biasa? Saksikan Indonesian Box Office Movie Award segera di SCTV.